Hai guys, balik lagi sama Engun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Tatsumaki yang sampai mengalami pingsan akibat memaksakan diri menyerang Saitama secara berlebihan. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 182 bagian kedua yang bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Engun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 182 bagian kedua ini, pertempuran Saitama melawan Tatsumaki telah berakhir. Secara mengejutkan, si botak ngeluarin kekuatan bacotnya guys, dan menasehati Tatsumaki ngalor ngidul. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas, let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang menghampiri Tatsumaki karena pahlawan kelas S itu mengalami pingsan. Selesai Tatsumaki siuman, si botak bertanya, apakah pahlawan kelas S tersebut baik-baik saja? Tatsumaki hanya terdiam dan menghela nafas seperti sudah kehabisan banyak tenaga. Saitama jadi bingung, apakah pahlawan kelas S itu sudah selesai? Menurutnya, dia sudah mencoba menahan amukan dari Tatsumaki di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Tapi Saitama sendiri tidak benar-benar bisa menahannya. Dia tidak tahu jenis pelatihan seperti apa yang dilakukan untuk kekuatan psikis. Tapi menurutnya, Tatsumaki seperti sudah melakukan latihan yang begitu keras. Dan semua hal itu membuatnya merasa kagum. Mendengar ungkapan tersebut membuat Tatsumaki cukup terkejut. Tapi sambil menunjukkan wajah juteknya itu, pahlawan kelas S tersebut menjawab kalau dia tidak membutuhkan sanjungan dari si botak. Sambil sewot, Saitama juga berkomentar, jika Tatsumaki bisa berbicara demikian, bisa diartikan kalau kondisinya mungkin baik-baik saja. Lalu sambil berdiri dan bersiap untuk pergi, Saitama ngeluarin kekuatan bacotnya. Menurutnya, esper atau apapun itu, Tatsumaki dapat menjalani hidup sesuka yang dia inginkan. Tapi jika dia ingin mengamuk, si botak memberi saran untuk jangan merusak barang-barang milik orang lain. Lalu Saitama mengelus kepala pahlawan kelas S itu dan memberikan komentar terakhirnya. Menurutnya, jika Tatsumaki mau menerima saran yang dia berikan, mungkin Tatsumaki akan dapat menjadi pahlawan besar yang bisa melindungi banyak masyarakat. Setelah itu, si botak pergi begitu saja. Melihat kejadian tersebut, sontak saja membuat Tatsumaki berteriak dan meminta Saitama untuk berhenti sebentar. Namun ternyata yang membuat si botak berhenti bukanlah perkataan dari Tatsumaki, melainkan di hadapan mereka ada Fubuki yang seperti berdiri menghadang. Pahlawan kelas B itu memberitahu kakaknya jika dia telah meninggalkan para anggotanya yang lain. Dengan tatapan serius, Fubuki menuruti apa yang kakaknya minta. Dan mulai saat ini, dia juga akan mulai berjuang sendirian, seperti halnya Tatsumaki. Mendengar pengakuan tersebut membuat pahlawan kelas S itu merasa tersanjung. Tapi menurutnya, orang-orang yang ada di belakang adiknya tersebut seperti belum memahami dengan apa yang dia maksudkan. Ternyata para pasukan Fubuki pada berbondong-bondong menghampiri adik dari pahlawan kelas S itu. Fubuki pun juga ikut terkejut melihat apa yang mereka lakukan. Namun ketika melihat wajah Tatsumaki yang begitu mengerikan, membuat para pasukan itu jadi pada berkeringat ketakutan. Matsuge mencoba memberikan contoh kepada para anggota yang lain, lalu melawan rasa takutnya. Kemudian secara serentak, mereka semua berkata dan memohon agar bisa melayani Nona Fubuki. Mereka semua juga berjanji akan menjadi lebih kuat lagi setelah ini. Tatsumaki mendengar ungkapan itu emosi. Kemudian dia bersiap menyerang orang-orang tersebut. Tapi di luar dugaan, Fubuki sendirilah yang malah menyerang mereka semua. Menggunakan kekuatan espernya, Fubuki mendorong mantan para anggotanya itu. Wush! Efek dari serangan itu membuat para pasukan tersebut pada terlempar jauh ke belakang. Fubuki memohon kepada kakaknya, biar dia saja yang mengurus orang-orang ini. Sambil emosi, Fubuki menghampiri para mantan bawahannya tersebut. Menurutnya, mereka semua datang ke sini untuk menghadapi kakaknya. Namun mereka sendiri juga tidak bisa menangkis kekuatan yang dia keluarkan. Fubuki meminta mereka semua untuk bangkit dan mencoba menahan serangan berikutnya yang akan dia lancarkan. Kejadian itu membuat para pasukan tersebut pada emosi. Namun mereka semua jadi semakin bersemangat. Akhirnya Fubuki kembali menyerang mereka semua tanpa ampun. Namun kali ini para pasukan tersebut mencoba untuk tetap bertahan. Melihat kejadian itu, membuat Saitama dan Tatsumaki jadi bingung sendiri dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan.
Beberapa saat kemudian, Saitama melihat jika Tatsumaki seperti salut dengan apa yang telah mereka lakukan. Dia pun bertanya, kenapa pahlawan kelas S itu tidak membiarkan kelompok tersebut kembali bersama Fubuki? Sontak saja Tatsumaki langsung meminta si botak untuk tidak ikut campur. Saitama bercerita jika dulu dia sendiri bahkan tidak bisa mengalahkan monster dengan level bejana serigala sebelum dia memulai pelatihan panjangnya. Menurutnya, meskipun sekarang orang-orang itu terlihat lemah, tapi di masa depan tidak ada yang tahu seberapa jauh limiter kekuatan yang mereka miliki. Seusai mendengarkan cerita tersebut, Tatsumaki mengeluarkan kekuatan psikis dan segera menarik adiknya, lalu menyuruhnya untuk berhenti. Dia menjelaskan kalau kedatangannya ke sini untuk berurusan dengan Saikos saja. Namun dia terlalu banyak menggunakan energi untuk hal-hal yang tidak perlu. Sambil memegang kepala si botak, Tatsumaki berkata jika dia akan membebaskan mereka semua untuk hari ini atas permintaan dari Saitama. Si botak yang diperlakukan seperti itu sewot dan meminta Tatsumaki untuk tidak memegang kepalanya. Pahlawan kelas S itu kembali menegaskan jika sesuatu terjadi pada Fubuki, maka dia tidak akan pernah memaafkan mereka semua. Dan Tatsumaki meminta para pasukan tersebut untuk mengingat baik-baik itu semua. Mendengar ungkapan tersebut membuat para pasukan itu pada ketakutan. Tapi tidak lama kemudian, dengan berani mereka semua menerima perkataan tersebut dan berjanji akan melayani Nona Fubuki sebaik mungkin. Sedangkan untuk Saitama, Tatsumaki memberitahu jika tes yang dia jalani masih belum berakhir. Namun berhubung saat ini dia tidak ingin melanjutkan ujiannya, maka Tatsumaki akan memberikan tes lanjutan di kemudian hari. Tatsumaki meminta Saitama untuk bersyukur dengan apa yang dia putuskan. Mendengar ungkapan tersebut membuat si botak cuma nunjukin wajah datar rasa sebelnya itu. Perdebatan pun terjadi di antara mereka berdua. Fubuki yang melihat keakraban antara si botak dengan kakaknya begitu kaget. Dia juga tidak menyangka untuk pertama kalinya kakaknya akan mau peduli dan mendengarkan perkataan dari orang lain. Terlebih lagi orang yang dia dengar itu adalah Saitama. Para pasukan Fubuki yang melihat kejadian itu juga bertanya-tanya, siapa sebenarnya si botak ini? Kenapa bisa dia berbicara begitu akrab dengan pahlawan mengerikan tersebut? Tidak lama setelah itu, Saitama pun pergi meninggalkan mereka semua. Sambil melambai, dia juga kembali berpesan kepada Tatsumaki untuk tidak mengamuk dan merusak barang-barang milik orang lain. Lalu salah satu anggota tim menghampiri Fubuki dan memberitahu suatu hal. Fubuki yang mendengar berita itu begitu kaget. Dan akhirnya pertempuran Saitama melawan Tatsumaki telah usai. Di luar dugaannya guys, untuk pertama kalinya Tatsumaki mau mendengarkan perkataan dari orang lain. Apakah dengan begini emosi dari pahlawan kelas S tersebut jadi sedikit terkontrol? Lalu informasi apa yang Fubuki terima dari bawahnya itu? Apakah itu berhubungan dengan Saikos? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 182 bagian kedua telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 182 bagian kedua yang isinya memperlihatkan pertempuran Saitama dan Tatsumaki yang telah usai, di mana untuk pertama kali dalam hidupnya Tatsumaki mau mendengarkan opini dari orang lain. Terlebih lagi yang berkomentar itu adalah Saitama. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.